Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Semoga anak-anak sekalian dalam keadaan sehat, baik, sehingga dapat melakukan pembelajaran pada pagi hari ini. Pada pertemuan kali ini kita masuki bab yang keempat tentang akhlak terpuji, di mana ada 4 subbab yang kita akan pelajari. Yang pertama tentang sikap pemaaf, yang kedua adalah sikap tanggung jawab, yang ketiga adalah sikap adil, dan keempat sikap bijaksana. Itu adalah 4 akhlak terpuji yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini. Secara peta konsep seperti ini, yang akan kita bahas di bab yang keempat, yaitu pemaaf. Kita akan pelajari pengertiannya, dalilnya, contohnya, sama manfaat dan hikmahnya. Begitu juga dengan 3 akhlak terpuji yang lain, yaitu tanggung jawab, bijaksana, maupun adil. Untuk pertemuan kali ini kita akan bahas akhlak terpuji yang pertama, yaitu sikap pemaaf. Akhlak adalah sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan orang lain dalam bentuk sikap dan tingkah laku. Sehingga kita mengenal akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, maupun sikap dan tingkah laku yang buruk yang kita kenal dengan akhlak tercela atau akhlak mazmumah. Tentunya dalam keseharian kita sejak bangun tidur hingga menjelang tidur kembali di malam hari, pasti kita bergaul dan berinteraksi dengan sesama dan orang lain. Ucapan kita, tingkah laku kita, sikap kita pasti memiliki nilai yang berbeda di depan mereka semuanya. Sehingga perlu kita menyadari perilaku kita itu yang patut dilakukan atau tidak, agar kita tidak menyakiti orang lain dan tidak membuat suasana menjadi tidak baik. Yang pertama kita akan bahas tentang pemaaf. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf pada orang lain. Pemaaf berarti orang yang rela memberi maaf pada orang lain. Sikap pemaaf berarti sikap suka memaafkan kesalahan orang lain tanpa sedikit pun ada rasa benci dan keinginan membalasnya. Itu adalah pengertian dari pemaaf. Jadi di dalam bergaul setiap hari, disengaja atau tidak disengaja, pasti kita pernah berbuat salah, bahkan mungkin hingga menyakiti sesama. Maka sebagai orang beriman dan beretika, bermoral dan berakhlak, kita harus mampu menjadi orang yang pemaaf. Sebab sifat pemaaf ini juga merupakan salah satu perintah Allah SWT. Dalam surat Al-A'raf, surat yang ke-7, ayat 199. Bismillahirrahmanirrahim. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Khudil afwa wa'mur bil ma'rufi wa'arid 'anil jahilin. Artinya, jadilah pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta jangan pedulikan orang-orang yang bodoh. Itu adalah dalil supaya kita menjadi orang yang pemaaf. Dalam hadis Nabi Muhammad SAW juga dijelaskan bagaimana mulainya seorang pemaaf pada yang lain. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu an Rasulullah SAW qala ma naqasat sadaqatan min malin wa ma zadallahu 'abdan bi 'afwin illa izzan wa ma tawadda'a ahadullah illa rafa'ahullah. Rawahu Muslim.
Artinya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidaklah sedekah itu mengurangi harta dan tidaklah Allah menambah bagi seorang hamba dengan pemberian maafnya pada saudaranya kecuali kemuliaan di dunia dan akhirat, serta tidaklah seorang merendahkan diri karena Allah kecuali dia meninggikan derajatnya di dunia dan akhirat. Hadis riwayat Muslim. Sikap memberi maaf jauh lebih mulia dari sikap meminta maaf. Itu sudah pasti ya, karena eh, meminta maaf berarti dia membuat kesalahan pada orang lain. Jadi lebih baik kita hindari membuat kesalahan pada orang lain. Dalam kehidupan sehari-hari, orang yang beri maaf biasanya didasari adanya kesalahan yang dibuat orang lain terhadapnya. Kemudian dia rela memaafkan kesalahan orang lain tersebut. Sedang orang yang meminta maaf justru sebaliknya, berarti dia membuat kesalahan terhadap orang lain. Kemudian dia meminta maaf atas kesalahan yang telah diperbuatnya. Dari sini jelas bahwa sikap dan sifat orang yang pertama lebih mulia daripada sikap dan sifat orang yang kedua. Meskipun semua hal tersebut merupakan akhlak yang mulia dan terpuji. Menjadi seorang pemaaf mudah menahan amarah dan melupakan segala kesalahan orang lain. Memang tidak mudah. Namun justru hal tersebut merupakan buah dari keimanan dan ketakwaan yang dicintai Allah SWT. Oleh karena itu kita harus selalu berusaha dan berlatih menjadi orang yang pemaaf. Nah, di antara hikmah yang dapat dirasakan dari sikap pemaaf diantaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang pemaaf akan mendapatkan perlakuan yang lebih baik dari orang yang dimaafkan. Orang yang dimaafkan merasa mendapatkan perhatian dan penghormatan dengan dimaafkannya apa yang telah dilakukannya, sehingga dia akan memberikan balasan yang lebih baik dari sikap maaf yang diterima. Yang kedua, orang yang pemaaf akan memperkuat tali silaturahim dengan orang lain, termasuk orang yang dimaafkan. Yang ketiga, sikap pemaaf menunjukkan seorang tersebut bertakwa. Artinya orang yang tidak memiliki sikap pemaaf berarti dia tidak disebut bertakwa dalam artian yang sebenarnya. Nah, itu adalah hikmah dari sikap pemaaf. Untuk tugas pagi hari ini silahkan diringkas materi sikap pemaaf halaman 44 dan 45 ya di buku paket. Silahkan nanti diringkas, ngambil yang poin-poin utama serta jangan lupa sertakan satu dalil. Nah, dalil Al-Quran saja yang ini silakan ditulis ya. Nah, silakan ditulis. Harus ada dalam ringkasan. Jadi nanti diringkas pengertiannya, dalilnya, contohnya dan hikmahnya. Intinya itu. Silakan dikerjakan tugasnya itu meringkas sikap pemaaf halaman 44 dan 45. Mungkin untuk pelajaran pagi hari cukup sekian. Akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.